permintaan. Apabila harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan apabila harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sedangkan dalam hukum penawaran, apabila harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan apabila harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Bino Rahmawati Pustabiningrum. Saya sedang belajar di Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, saya sudah perkenalan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran Think, Pair, and Share. Metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang terdiri dari proses berpikir, berpasangan atau berdiskusi, dan saling berbagi informasi. Ada beberapa tahapan metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini. Yang pertama yaitu Think, proses berpikir, di mana setelah guru menyampaikan materi, maka guru akan memberikan pertanyaan. Seperti tadi contohnya, jika guru sudah menyampaikan adanya hukum permintaan dan penawaran, guru akan memberikan pertanyaan seperti masih relevankah hukum tersebut dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu guru akan memberikan waktu untuk siswanya memikirkan jawaban dari pertanyaan guru tersebut. Yang kedua yaitu proses pair. Pair ini artinya berpasangan. Jadi guru akan mengelompokkan siswanya dalam satu kelompok 2 orang. Nah, di sini siswa akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan guru tersebut. Yang ketiga yaitu proses share, membagi, di mana setiap kelompok akan mendapat giliran untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, jika waktunya memang cukup, maka alangkah baiknya jika semua kelompok itu bisa maju ke depan kelas. Namun jika kurang waktunya, maka bisa dipilih beberapa kelompok saja. Setelah mengetahui pengertian dan tahapan dari metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini, berikut kelebihan dari metode pembelajaran Think, Pair, and Share. Yang pertama yaitu meningkatkan daya berpikir kritis siswa, di mana tadi dalam proses think, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut dalam hatinya. Maka dia akan memikirkan bagaimana konsep itu dan pengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu siswa akan kreatif dan aktif dalam pembelajaran. Siswa diminta untuk mempresentasikan jawaban dari pertanyaan guru tersebut, sehingga mereka akan terbiasa aktif dan tidak hanya mendengarkan saja, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam berdiskusi, di mana tadi yang proses pair itu siswa akan saling bertukar informasi dan ide. Jadi mereka akan melakukan sebuah diskusi dan akan terbiasa untuk menerima pendapat atau perbedaan dari orang lain. Setelah mengetahui kelebihan dari metode pembelajaran Think, Pair, and Share, berikut kekurangan dari metode pembelajaran Think, Pair, and Share. Yang pertama yaitu sulit membimbing apabila jumlah kelompok dalam satu kelas itu banyak. Ini terjadi jika jumlah siswa dalam suatu kelas itu banyak. Jadi apabila mereka menemukan kesulitan dalam berdiskusi atau menerima dari gagasan dari temannya, maka guru akan membimbing masing-masing siswa tersebut. Yang kedua yaitu metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini membutuhkan waktu yang lebih banyak, di mana terdapat proses-proses seperti Think, yaitu berpikir secara individu, Pair, berdiskusi, dan yang ketiga yaitu Share, membagi informasi melalui presentasi di depan kelas. Hal ini membutuhkan waktu yang lebih banyak karena siswa akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Dan apabila jumlah kelompok dalam satu kelas itu banyak, dan tadi sudah dijelaskan bahwa akan lebih bagus jika semua kelompok itu maju, maka akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, seringnya dalam metode pembelajaran ini tidak semua kelompok itu maju, namun hanya beberapa saja sebagai sampel. Yang ketiga yaitu
dalam presentasi atau proses yang share tadi, terkadang siswa masih malu-malu untuk menyampaikan gagasannya atau hasil diskusi dengan temannya di depan kelas. Hal ini akan membutuhkan usaha dari seorang guru dan murid-muridnya untuk mendorong siswa tersebut agar mau mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keempat yaitu setiap siswa itu mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dan hasil yang dipresentasikan juga akan berbeda-beda, sehingga guru akan lebih banyak menerima gagasan-gagasan dari masing-masing siswa, dan guru bertugas untuk meluruskan konsep yang benar, dan hal ini akan menimbulkan banyak pertanyaan dari siswa-siswa apabila hasil dari konsep yang sudah diberikan oleh guru itu belum memenuhi atau siswa belum bisa menerima dari konsep tersebut. Nah, sudah penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.